Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda selaku dosen pengampu mata kuliah korespondensi, dan yang saya hormati pula teman-teman di kelas korespondensi ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi di hari ini. Baiklah, untuk presentasi hari ini atau materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai notula dan proposal. Notula merupakan catatan garis besar dari isi pembicaraan dan jalannya suatu rapat atau pertemuan formal, dan notula ini berisi catatan yang dianggap penting untuk diketahui oleh peserta rapat ataupun anggota yang tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Orang yang bertugas membuat notula disebut seorang notulis. Nah, untuk menjadi seorang penulis, ini harus memahami apa saja yang seharusnya dicatat di dalam pembicaraan selama rapat berlangsung. Catatan awal yang dibuat merupakan gambaran dari situasi dan permasalahan yang dibahas dan keputusan yang diambil pada saat rapat tersebut berlangsung. Nah, penyusunan notula ini mempunyai pola atau kerangka tertentu. Untuk penulisan, bagian-bagian isi notula ini berpola kronologis, artinya apa yang terjadi dari awal hingga akhir rapat itu semuanya harus dicatat ya, hal-hal yang pentingnya. Nah, hasil rapat walaupun merupakan bagian yang inti dari sebuah rapat, itu penempatannya di bagian akhir notula. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita harus memperhatikan struktur dari isi notula tersebut. Struktur dari notula tersebut ada beberapa bagian ya, yaitu yang pertama nama rapat. Nama rapatnya itu membahas apa, jadi harus dicatat. Yang kedua, nama organisasi atau unit organisasi. Siapa saja pihak yang menyelenggarakan rapat tersebut harus ditulis dengan lengkap ya. Yang ketiga, tanggal rapat. Tentunya ini untuk mencatat kapan pelaksanaan rapat tersebut. Tanggal rapat ini ditulis hari dan tanggalnya. Kemudian tempat rapat. Tempat rapat merupakan di mana rapat tersebut diselenggarakan. Lalu waktu rapat. Waktu rapat kapan, pukul berapa rapat tersebut berlangsung hingga selesai. Nah, yang keenam adalah peserta rapat. Peserta rapat pun harus dicatat ya. Biasanya di dalam notula itu tidak lebih dari 20 orang peserta rapat yang bisa dicatat atau ditulis. Kemudian biasanya ada daftar nama peserta rapat itu absensinya ya, berisi nama dan jabatannya. Yang selanjutnya adalah pemimpin rapat. Siapa yang memimpin rapat itu pun harus dicatat. Yang ke-8 adalah ringkasan jalannya rapat. Ringkasan jalannya rapat itu harus ditulis secara garis besar ya. Situasi dan kondisi selama rapat dapat digambarkan di dalam ringkasan ini. Yang ke-9 adalah hasil rapat. Hasil rapat tentunya apa saja yang diputuskan dalam rapat tersebut. Dan yang terakhir adalah catatan khusus. Catatan khusus ini merupakan catatan yang ditulis di poin catatan
khusus. Ya, misalnya di dalam rapat itu terjadi hal-hal yang di luar dugaan, misalnya ada peserta rapat yang walk out atau ada permasalahan yang tidak ketemu solusinya atau jalan keluarnya, ataupun jadwal pertemuan rapat berikutnya. Nah, untuk menjadi seorang notulis tentu saja harus memahami apa saja yang harus dikuasai. Yang pertama adalah mengetahui seluk-beluk penyelenggaraan rapat, termasuk mengetahui istilah-istilah dalam rapat. Yang kedua, mengetahui struktur atau kerangka notula, sehingga notula yang dicatat itu akan dibuat secara teratur. Yang ketiga, mampu menulis dengan cepat. Akan lebih baik kalau si notulis itu menguasai stenografi. Dan yang keempat, seorang notulis harus teliti dan cermat sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam penulisan notula. Nah, yang kelima adalah mampu meringkas ide atau gagasan ataupun simpulan dari pembicara pada rapat tersebut dan mampu menuliskannya ke dalam notula. Contoh notula dapat kita lihat di PPT yang sudah saya buat. Yang kedua adalah tentang proposal. Nah, proposal ini merupakan suatu rencana ya yang berisi gambaran strategi pelaksanaan dari awal sampai akhir kegiatan. Proposal dibuat agar mengetahui alasan diadakannya kegiatan tersebut, tujuan dari kegiatan tersebut, dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan. Proposal ini merupakan upaya untuk merencanakan suatu kegiatan yang ditulis atau yang disusun secara tertulis, sistematis, dan terperinci. Untuk penulisan untuk penulisan proposal ada beberapa panduan kegiatan panduan perencanaan kegiatan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan ini maksudnya rencana yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia pendukungnya, ketersediaan fasilitas, dan kemampuan dari segi keuangan untuk pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kondisi. Kondisi pada saat kegiatan akan dilaksanakan itu harus diperhatikan. Misalnya, memperhatikan kondisi sosial, politik, kondisi ekonomi, ya, kondisi agama ataupun budaya yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, kondisi dan situasi di lingkungan sekitar tadi itu akan menentukan keberhasilan atau tidaknya sebuah kegiatan. Yang ketiga, orientasi. Dalam perencanaan kegiatan harus jelas mengarah pada suatu perubahan untuk masa depan. Apabila orientasinya tidak jelas, maka kegiatan yang diselenggarakan akan sia-sia. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam perencanaan itu kepada siapa saja. Nah, tanggung jawabnya mencakup beberapa segi, yaitu yang pertama tanggung jawab tentang pembuatan dari sebuah rencana tadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap akibat dari pelaksanaan suatu rencana. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap organisasi. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah kerjasama. Di dalam sebuah perencanaan itu harus tergambar adanya kerjasama antara orang-orang yang menduduki berbagai posisi dalam kegiatan tersebut. Kerjasama bisa terjadi secara internal atau dengan orang-orang yang ada di dalam kegiatan tersebut, ataupun dengan pihak eksternal, yaitu adalah pihak yang di luar dari
kegiatan tersebut. Misalnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban harus ada kerjasama dengan pihak kepolisian. Proposal mempunyai beberapa macam jenis. Nah, jenis proposal ini bisa dibedakan adanya proposal internal dan proposal eksternal. Proposal internal merupakan proposal yang dibuat untuk kepentingan pengguna internal. Misalnya untuk manajemen perusahaan. Contoh untuk proposal internal ini adalah proposal pembiayaan yang bertujuan meminta dana dan dukungan manajemen untuk penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian proposal eksternal itu merupakan proposal yang disampaikan kepada pihak luar, ya, untuk meminta dana, misalnya kepada para investor atau pihak-pihak lain yang bisa mendukung lancarnya atau kegiatan tersebut. Nah, di dalam dunia pendidikan ada sebuah proposal yang disebut proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini merupakan rancangan penelitian, misalnya dari seorang mahasiswa yang akan mengadakan skripsi, tesis, atau disertasi. Proposal penelitian ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membuktikan kemampuan mahasiswa tersebut selama mendalami satu ilmu tertentu sebelum menjalankan proses penulisan skripsi, tesis, atau disertasi tadi. Kedudukan proposal penelitian merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Melalui penyusunan proposal penelitian, seorang mahasiswa dapat mengungkapkan pikiran secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian proposal penelitian tersebut diajukan ke pihak program studi untuk dipertimbangkan dan dinilai dari beberapa unsur. Jika dianggap layak, maka proposal tersebut akan disetujui dan mahasiswa tersebut bisa memulai penelitian yang dilakukan. Untuk penulisan proposal tentunya harus diperhatikan sistematika penulisan proposalnya. Hal tersebut meliputi yang pertama nama kegiatan atau judul dari kegiatan tersebut. Judul ini merupakan inti dari permasalahan yang dibuat, ya, supaya yang membaca proposal mengerti kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini merupakan alasan yang mendasari perlunya melaksanakan kegiatan tersebut. Biasanya dilatar belakangi oleh pengamatan suatu gejala atau permasalahan, sehingga memotivasi seseorang atau perusahaan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, tujuan dan manfaat kegiatan. Untuk apa kegiatan tersebut dilakukan dan manfaatnya seperti apa. Yang keempat, ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini cakupannya harus jelas batasnya. Penyusunan proposal perlu menetapkan secara tegas ruang lingkup, wilayah peserta, dan materi pembahasan serta aspek lainnya. Yang kelima, waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan tersebut diselenggarakan harus dijelaskan. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, misalnya waktunya tidak tepat, maka proposal tersebut tidak akan diterima atau ditolak. Yang keenam adalah penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini bisa pribadi atau satu orang ataupun bisa dari sebuah organisasi. Ini harus jika proposal pribadi harus mencantumkan identitas diri yang berupa riwayat hidup. Jika pengajuan proposalnya ini satu tim, itu cukup mencantumkan identitas si ketua pelaksananya saja.
Yang terakhir adalah anggaran biaya. Ini sangat penting di dalam sebuah proposal untuk dijelaskan estimasi biaya apa saja yang akan dikeluarkan selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Penyandang dana akan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan besarnya manfaat pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggaran biaya harus disusun dengan baik. Jika anggaran biaya yang terlalu kecil, maka kegiatan itu akan sulit untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Sebaliknya, jika anggaran biaya yang terlalu besar, maka kemungkinan tidak akan diterima oleh penyandang dana. Nah, contoh proposal yang saya jelaskan bisa dilihat di PPT. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.